Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ibu ya. Hari ini ibu mau bikin video yang gimana ya, yang bisa menginspirasi buat teman-teman semua dan keluarga-keluarga kita yang ada di Indonesia, dan buat orang yang suka membuli TKW alias babu, teman ya. Babu itu lebih berharga juga ya, sangat dihargai sama orang luar negeri ya. Bukan orang luar negeri, sangat dihargai, pokoknya sama pemerintah juga sangat menghargai. Apalagi TKW-TKW yang ada di luar negeri ya, itu sangat diperhatikan sama pemerintah di luar negeri dimana berada ya. Dan intinya hari ini ibu mau ngasih tahu kerjaan apakah TKW di luar negeri itu banyak sekali teman ya. Selain menjaga baby, anak kecil, orang lansia, itu masih kerja di rumah, kerja apa, semualah itu kerjaan TKW. Itulah kerjaan TKW yang mencari uang yang halal dan barokah, teman ya. Dan maaf, hari ini ibu bikin video karena ibu juga sering melihat di YouTube kok rame-rame banyak orang yang ngebully atau menghina seorang babu ya teman ya. Jadi ibu juga ikut merasa ya, babu itu lebih berharga loh, uangnya juga uang halal, mati-matian kerja. Sepertinya kerjanya pembantu itu apalagi yang jaga lansia seperti 24 jam teman ya. Mungkin teman-teman semua mengalami betapa susahnya kerja di luar negeri ya. Tidurnya aja kayak belalang ya, demi ingin mencukupi keluarganya, ingin mencari uang yang halal dan barokah ya. Bukan hanya nyinyir, kerjanya nyinyir terus menghina, itu bukan ya. Jadi kerjaan TKW itu sangat-sangat memprihatinkan ya, sangat berat teman ya. Jadi buat teman-teman semua atau keluarga-keluarga kita semua yang ada di Indonesia, biar tahu gimana kelah kesahnya TKW kerja di luar negeri, sangat susah. Apalagi yang kerja jaga lansia teman ya, susah banget. Apalagi kalau musim hujan kadang masih suruh ngelap jendela, apalagi kalau ngurus lansia tidurnya kurang, orangnya sudah pikun, itu sangat stres ya. Orang menjaga lansia itu kerjanya TKW itu sangat berat, uangnya hasilnya itu juga halal dan barokah buat keluarga di rumah. Toh TKW itu juga banyak yang kaya, juga banyak yang berhasil, yang masuknya hasilnya itu digunakan yang baik. Di Indonesia itu banyak yang berhasil juga. Tapi kadang kalau melihat YouTube itu ada orang ngebully atau menghina TKW, itu semua TKW yang ada di luar negeri itu merasa sakit hati. Stop, jangan bully TKW, jangan hina TKW. TKW itulah kerja nyata, uangnya uang halal dan barokah, kerjanya mati-matian, jauh keluarga, jauh suami dan anak, badan capek tetap kerja, badan sakit tetap kerja. Intinya yes, pokoknya taunya kerja, kayak ya, meskipun sakit berobat ya sudah berobat ya, bekerja lagi. Tergantung majikan sendiri-sendiri ya kadang. Dan soal apa ya, pokoknya intinya jangan, pesan ibu jangan sampai ngebully TKW, jangan menghina TKW, jangan menghina babu. Sekali lagi, jangan menghina babu. Babu itu hasilnya halal dan barokah, kerjanya mati-matian. Apalagi yang ngurus lansia ya, ngurus lansia anak kecil itu sangat susah, masih kerja ini itu ya. Pokoknya intinya jangan stop, jangan menghina TKW, jangan menghujat atau jangan menghina TKW babu itu ya. Babu lebih berharga, sangat dihargai sama orang luar negeri, sama pokoknya sama majikan-majikan itu sangat dihargai. Dan hari ini ibu acaranya mau ngelap jendela teman ya. Hawanya ini di Hongkong panas banget ya. Apakah bahannya, alatnya untuk ngelap jendela ya,
ini ya, ini obat semprot untuk ngelap jendela teman ya, ini ya. Dan cara kerjanya ngelap jendela itu, pesen ibu, sebenarnya TKW di luar negeri itu tidak boleh ngelap jendela, tapi kita namanya pembantu punya inisiatif sendiri. Kalau memang kotor kita ya harus bersihkan, tapi dengan cara sendiri, gimana kita selamat dan majikan puas dengan kerjaan kita, jendela rumahnya bersih. Jadi kita punya inisiatif sendiri dan hati-hati menjaga kesehatan kita sendiri. Apalagi yang bagian ngelap jendela itu sangat susah, kalau nggak mengerti teorinya itu bisa jatuh teman ya, bisa jatuh juga membahayakan kita sendiri. Nah, alatnya ini dan ini sebenarnya bukan lap untuk ngelap jendela teman ya. Berhubung adanya ini, ibu cuma pakai ini nggak apa-apa, yang penting apa itu bisa dipakai itu ya. Alatnya ini buat ngelap jendela ya, ini dan ini semprotnya ya, dan ini kainnya. Nah, caranya diginiin. Jadi pokoknya intinya ngelap jendela di luar negeri itu harus hati-hati dan punya teori sendiri untuk menjaga kesehatan kita tetap sehat, nggak ada halangan suatu apapun, berangkat sehat pulang pun sehat, juga membawa uang yang halal dan barokah. Nah, caranya begini, selimutkan begini lah, terus disemprot begini. Nah semprot begini, terus ini tuh nggak pakai tripod ya, tangan satu. Ini cuma ngasih contoh teman ya, cuma ngasih contoh teori ngelap jendela. Nah begini ya, ini teorinya. Nih digosok-gosokkan gini ya, ini. Jadi jangan sampai memanjat jendela, itu bahaya. Kalau memanjat jendela di sini ini ya, kita yang bahaya. Nah, ini teorinya. Nih, digosok-gosokkan gini ya. Ini teori cara ngelap jendela. Teman ya, ingat ya, jangan sampai memanjat. Ini ibu cuma ngasih teori cara ya. Nah, gini. Begitu, ini teori ya. Ibu setiap apa ngelap jendela itu ibu lupa mau bikin videonya, ngasih tahu teman-teman semua gimana teori untuk ngelap jendela supaya kita selamat, nggak sampai jatuh. Nah, intinya kalau ngelap jendela jangan sampai manjat di sini. Apalagi kalau jendelanya nggak ada tralisnya, besi begini ya teman ya. Kalau jendelanya begini nggak ada tralisnya, besi itu biasanya kan ada besinya, kayak sana rumah-rumah yang sana itu ya kan ada tralisnya besi ya di tengah nih. Ini kan nggak ada, jadi kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai memanjat di sini. Kalau sampai memanjat di sini, kepleset nanti jatuhnya di bawah sana jatuhnya di bawah. Jadi kita harus pandai-pandainya menjaga kesehatan kita dan bagaimana melayani majikan supaya rumahnya tetap bersih. Nah, jadinya begini, ini teori teman ya, karena tadi pagi sudah dilap sama ibu ya. Jadi ibu tadi pagi lupa mau bikin video, keburu-buru ya. Jadi gini ngelapnya begini, pakai tongkat ini ya, gini. Jadi jangan sampai manjat teman ya, bahaya. Kalau sampai manjat kepleset jatuh mati kita, kasihan keluarga kita yang nunggu di rumah ya. Begini ya, begini caranya. Ini teorinya. Dan ini dinding ini juga sama, gini teman ya. Tapi lapnya kalau lap dinding ibu pakai lap dinding yang lain, ini bukan untuk lap jendela, bukan lap dinding ya. Jadi itulah cerita sedikit tutorial untuk membersihkan jendela. Jangan sekali-kali memanjat di sini ya, bahaya ya, bisa jatuh nanti ya. Jadi teorinya itu tadi cara ngelap jendelanya ya.
Dan sekali lagi pesan ibu dan buat teman-teman semua yang ada di luar ya, stop. Yang biasa suka membuli TKW, menghina TKW, stop. Jangan sampai sekali-kali menghina TKW di luar negeri, TKW dimanapun berada. Jangan sampai dihina, jangan sampai disakiti. TKW itu kerjanya mati-matian mencari uang yang halal dan barokah. Jadi tolong hargailah kita sesama manusia. Jangan sampai menghina, menghujat TKW. TKW kerjanya lebih berat. Kalau nggak kuat bisa stres, jauh keluarga, belum mikirin majikan ini itu apa kerjaannya ya, banyak. Jadi tolong kasihan, jangan sampai membuli, menghina TKW. TKW kerjanya lebih berat, jauh keluarga, ingin punya sesuatu, menyimpan uang gaji, mengatur keuangan, itu sangat penting ya teman ya, mengatur keuangan ya. Kalau kita di luar negeri nggak bisa mengatur keuangan kita kerja selesai, uang juga habis, selesai nggak tahu entah kemana. Jadi intinya apa tujuan kita sebelum kerja di luar negeri, kita harus tercapai. Kita kerja mati-matian di luar negeri, cita-cita kita semua yang belum kita berangkat ke luar negeri harus tercapai semua. Kita pulang harus semua berhasil ya. Itu bisa ibu dibuat contoh ya. Meskipun ibu kerjanya sangat berat, bikin video pun nggak boleh kadang ya. Ibu pun bikin video gini kalau ada orangnya nggak boleh teman ya. Maksudnya ibu gimana mencari celah yang bisa bikin video, maksudnya gitu ya. Jadi nggak semua TKW itu bebas, juga nggak semua TKW itu dapat majikan baik, tidak semua TKW itu mendapat majikan sabar ya. Jadi ibu mensyukuri aja apa yang diterima ibu, majikan ibu kayak apa ibu terima. Yang penting tujuan ibu bekerja, meskipun orangnya nginging-ngongong, yang penting ibu nggak dimasukin di hati. Sudahlah, itu anggap aja radio rusak gitu teman ya. Yang penting kerjaan selesai, melayani majikan dengan baik. Kalau dia masih nginging-ngongong ya biarin, dia kan punya berhak, punya uang, namanya bos ya. Dimasukin sini, keluarin sini aja ya. Yang penting kita sopan, menghargai selalu majikan kita. Insya Allah itulah kuncinya kita sukses. Sekali lagi, ini cerita ibu dan cara membersihkan jendela. Jangan sampai memanjat jendelanya. Kita harus pakai alat ini, terus alat ini diselimutin ini, terus disemprot sama ini ya, terus dibuat ngelapnya ya. Berhubung tadi pagi ibu lupa ya, buru-buru ya, orangnya masih di rumah ya, ibu nggak bisa bikin video. Sekarang orangnya sudah di luar, makan di luar, jadi kesempatan ibu bikin video ulang. Maksudnya bikin tutorial cara membersihkan jendela. Satu, jangan sampai manjat jendela, apalagi jendelanya yang gak ada tralisnya, itu sangat berbahaya. Harus berhati-hati, menjaga kesehatan kita ya. Jangan sampai kita di sini ada apa-apa, kasihan keluarga kita menunggu kita ya. Dan soal uang teman ya, soal uang jangan sampai boros-boros. Kalau nuruti senang nggak ada habisnya. Kita harus ingat pulang bawa uang, dan kita pulang harus berhasil apa yang kita cita-citakan. Itu pesan ibu ya teman ya. Jadi maaf video ibu cerita sedikit dan ngasih tutorial cara membersihkan jendela, dan ngasih tahu orang yang ada di luar ya. Kadang ibu kalau buka YouTube, melihat YouTube ada orang menghina, menghujat atau melecehkan TKW, ibu pun juga merasa sakit hati. Karena TKW sangat berharga di luar negeri, dimanapun berada sangat berharga. Orang kaya nggak ada, orang miskin susah ya. Kita butuh uang, orang kaya butuh tenaga ya. Jadi kita harus sama-sama jangan sampai menghina, menghujat TKW. Hargailah harga diri TKW. TKW bukan maling ya. TKW itu kerja mati-matian demi keluarga, ingin sukses ya. Itulah tadi video ibu.
cara membersihkan jendela. Sekali lagi pesan ibu, jangan sampai manjat jendela atau tembok, karena kita tempatnya di atas. Ini ibu aja di lantai 11 ya. Jangan sampai manjat jendela. Kita harus pakai alat itu tadi ya. Itulah pesan ibu tadi, cara membersihkan jendela ya. Dan ibu juga pesan orang-orang yang di luar, ada yang menghujat, menghina TKW babu ya, stop, jangan bully, jangan menghina TKW. TKW lebih berharga, hasil uangnya halal dan barokah, kerjanya mati-matian seperti 24 jam kerjanya. Apalagi yang ngurus lansia, mungkin semua teman-teman tahu bagaimana kelah kesahnya, beratnya orang kerja di luar negeri, menjadi babu di luar negeri menjaga lansia, 24 jam kerjanya ya. Itu kalau majikan baik, yang dijaga mati dapat uang. Tapi kalau orangnya itu nggak baik, disyukurin, itulah bukan nasib kita ya. Ibu mengalami, ibu berapa tahun nggak tahu, akhirnya ya nggak apa, bukan nasib ibu ya, bukan nasib ibu. Meskipun berarti asuh berapa tahun meninggal, tapi ternyata nggak dapat apa-apa, ya nggak apa-apa, diterima aja. Mungkin belum, bukan nasibnya ya. Ada lagi teman yang baik, jaga berapa tahun, meninggal dapat uang saku, itu mungkin nasibnya dia baik gitu ya. Tapi disyukurin aja, semua itu Allah yang tahu, rezeki Allah yang ngasih. Kita sebagai umat cuma bisa berusaha. Oke, thank you. Sekian video ibu. Bila kata-kata ibu ada yang kurang sopan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan orang-orang di luar, stop, pesan ibu, stop, jangan sampai menghina babu. Itu pesan ibu ya. Bener, kalau buka YouTube ada orang menghina babu, di hati itu rasanya sakitnya setengah mati. Karena apa? Babu itu lebih kaya, banyak yang berhasil dengan jerih payahnya kerja di luar negeri, kerja di mana-mana, itu ngumpulin uangnya dikit demi sedikit ingin berhasil. Jadi itu tadi pesan ibu. Orang yang di luar sana, mudah-mudahan ada yang melihat video ibu, tolong yang merasa suka menghina TKW atau babu, stop. Jangan sampai buka mulut menghina babu atau TKW. Buatlah istighfar, buatlah mengaji ya. Jangan sampai buka mulut untuk menghina babu atau TKW. Oke, thank you. Itu video ibu. Bila kata-kata ibu ada yang kurang sopan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan cukup sekian video ibu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang kerja di luar negeri, apalagi yang lantainya lebih tinggi ya. Harus berhati-hati kalau ngelap jendela, jangan sampai manjat jendela, apalagi jendelanya yang nggak ada tralisnya, itu lebih berbahaya teman ya. Jadi itu tadi tutorial ibu ngasih tahu cara membersihkan jendela ya. Dan ibu juga sedikit mengingatkan, siapa orang yang sering suka menghina atau menghujat babu, stop. Oke, thank you, sayang, bye bye.